Penanganan kasus penganiayaan David Ozora Selasa siang memasuki babak baru. Usai berkas dinyatakan lengkap, hari ini penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan berkas berikut pelaku anak AG ke Kejari Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, mobil Jeep mewah juga ikut disertakan dalam pelimpahan tahap 2 ini. Penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas berikut tersangka AG dan barang bukti kasus penganiayaan David Ozora ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Setibanya di Gedung Kejari Jakarta Selatan, pelaku anak AG langsung dibawa ke ruang penerimaan tahanan. AG resmi ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan alasan pelaku merupakan anak di bawah umur. Usai berkas diterima, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu dekat akan segera melanjutkan ke tahap persidangan. Tim Jaksa Penuntut Umum khusus kasus pidana anak memiliki waktu 5 hari untuk menyempurnakan berkas dakwaan penganiayaan berat. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarif Sulaiman Ahdi mengatakan, selain menyempurnakan berkas dakwaan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga telah menyiapkan 7 tim jaksa khusus anak dan persidangan akan dilaksanakan secara tertutup. Karena yang bersangkutan adalah anak, maka masa penahanannya itu sangat singkat, sehingga otomatis itu menjadi prioritas terlebih dahulu. Pasti akan selesai duluan karena yang bersangkutan adalah sebagai anak. Sebelumnya penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka dan 1 pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora. Ketiganya juga dijerat dengan pasal penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun pidana penjara. Badru Zamal, Jakarta. Pencurian motor terjadi di sebuah penyewaan game online di Surabaya. Sementara di Kabupaten Bogor, pencurian besi plat penutup selokan terjadi di depan toko pakaian dan penjambratan kalung emas 20 gram milik seorang warga terjadi di Kudus. Pencurian motor terjadi di sebuah rental game online di Jalan Siwalan Kerto, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Pelaku awalnya berjalan di depan rental game online sambil memperhatikan situasi. Saat dirasa aman, pelaku masuk halaman parkir dan menggasak motor tidak dikunci ganda. Pelaku lalu mendorong motor dan kabur. Menurut keterangan operator rental game online, saat ditemui Senin sore, pencurian tersebut terjadi ketika pemilik motor tengah bermain game. Korban baru mengetahui motor miliknya raib saat akan pulang. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Wonocolo, Surabaya. Pencurian besi plat penutup selokan terjadi di depan toko pakaian di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu pagi. Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat toko belum buka. Pelaku mencongkel dan menggotong lempengan besi yang beratnya mencapai 38 kg. Saat ditemui Senin sore, pemilik toko mengatakan pencurian itu baru diketahui saat ia hendak membuka toko. Melihat salah satu plat besi penutup selokan hilang, korban lalu memeriksa rekaman CCTV. Ternyata plat besi telah dicuri. Pemilik toko mengaku belum melaporkan pencurian itu ke polisi. Sebuah peristiwa penjamretan terekam kamera pengawas. Terlihat kalung emas seberat 20 gram milik Sumami, seorang warga desa Perambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah, dijamret pada Sabtu 18 Maret lalu. Pada rekaman kamera pengawas terlihat penjamret mengenakan helm, berpakaian jaket hitam, mengendarai sepeda motor metik, tiba-tiba berhenti dengan modus bertanya alamat, kemudian merampas kalung emas milik Sumami, yang merupakan seorang penjual tahu tempe itu. Saat kejadian, Sumami sempat berteriak meminta tolong, namun kondisi jalan tengah sepi, pelaku jambret melenggang kabur. Sementara itu pada hari Senin, Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu mengatakan, akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.